Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Raja Zulkarnain melelehkan besi untuk membangun benteng pertahanan. Senja meliputi istana Raja Zulkarnain dengan kelembutan wangi jingga dan ungu. Meski begitu, suasana tenang tak mampu menembus ruang perpustakaan kerajaan. Di sana Raja Zulkarnain tertutup serius, mata tajamnya menelusuri setiap kata dalam sebuah kitab tebal Asrar Al-Mamlakah. Zulkarnain menghela nafas panjang, seolah mencoba menyerap informasi yang baru saja ia baca. Naga, sebuah makhluk yang begitu kuat, mampu membakar besi hingga cair. Katanya pada diri sendiri, sungguh tak masuk akal. Tapi mengapa aku merasa ada sesuatu yang istimewa di balik semua ini? Pintu perpustakaan berayun terbuka dan penasihat Ilyas memasuki ruangan. "Tuanku, kau tampak serius," ujar Ilyas penuh kekhawatiran. "Adakah yang mengganggu pikiranmu?" Zulkarnain menutup kitab tersebut. "Ilyas, masuklah. Aku sedang memikirkan sesuatu yang aneh, namun sangat menarik. Naga, makhluk yang mampu membakar besi, apakah kamu percaya hal itu?" Ilyas berjalan mendekat dan duduk di sebelah raja. Dalam tradisi dan sejarah kita, banyak hal yang tak cukup dijelaskan dengan logika semata, jawab Ilyas. Jika kitab ini mengatakannya, mungkin ada benarnya. Raja Zulkarnain menatap Ilyas dengan penuh tanya. "Aku merasa ada nubuat atau tanda dalam legenda ini, Ilyas. Sesuatu yang mungkin kita butuhkan di masa depan." Ilyas mengangguk. "Jika tuanku merasa demikian, maka kita harus bersiap." Nubuat tak peduli seberapa kaburnya adalah petunjuk dari Tuhan. Zulkarnain berdiri dan berjalan menuju jendela, mengamati matahari yang hampir terbenam. Ilyas berdiri dan mendekati sang raja. "Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan kebijaksanaan kepada tuanku. Dan jika saatnya tiba, kita akan menghadapi bersama-sama apapun yang dihadapkan pada kita," jawab Ilyas dengan kekaguman dan kesetiaan. Mereka berdua berdiri menatap matahari terbenam. Di saat itu, Zulkarnain merasa ada sesuatu yang tenggelam dalam hatinya. Sebuah kekhawatiran yang tak terucapkan. Namun bersamaan dengan itu, sebuah tekad baru muncul membakar jiwa dan hatinya, seperti kobaran api dari naga dalam legenda. Keduanya berbalik dan berjalan keluar dari perpustakaan, membiarkan matahari terbenam dan membawa pergolakan hati mereka bersamaan. Namun satu hal yang pasti, tekad untuk memecahkan misteri dan kebenaran telah memantapkan diri di dalam hati Zulkarnain. Sebuah kunci yang mungkin suatu hari nanti akan ia gunakan untuk melindungi kerajaannya. Minggu telah berlalu sejak pertemuan di perpustakaan itu. Kerajaan mulai diguncang oleh serangkaian peristiwa aneh. Tanaman mengering, hewan-hewan peliharaan mendadak sakit, dan mata air yang menjadi sumber kehidupan tiba-tiba berubah warna. Zulkarnain merasa cemas. Ia berkumpul di ruang sidang bersama para penasihatnya, termasuk Ilyas yang tampak sama cemasnya. "Ada apa ini, Ilyas?" tanya Zulkarnain seraya melihat peta kerajaan. "Mengapa alam seakan menunjukkan tanda-tanda buruk?" Ilyas memegang gulungan kertas di tangannya. "Saya telah memeriksa catatan-catatan kuno, tuanku. Ternyata fenomena ini pernah terjadi berabad-abad yang lalu. Dan setiap kali itu terjadi, kerajaan menghadapi ujian besar." Raja Zulkarnain menggigit bibirnya, ingat akan perbincangan mereka tentang naga dan nubuat. "Apakah ini saatnya, Ilyas? Apakah kita membutuhkan kekuatan dari legenda itu?" Ilyas menghela napas panjang. "Mungkin, tuanku. Tetapi memanggil naga adalah sebuah keputusan besar. Kita tak tahu apa yang akan terjadi jika benar-benar melakukannya." Zulkarnain berjalan menuju sebuah altar rahasia. Di dasar istana, altar ini telah ada sejak pendirian kerajaan.
namun tak pernah digunakan. Sudah siap tuanku, kata Ilyas yang telah menyiapkan berbagai simbol dan bahan ritual di altar. Zulkarnain menarik nafas dalam-dalam. Mari kita mulai. Mereka berdua mulai melafalkan dzikir. Tangan mereka menggerakkan batu-batu permata di altar sesuai dengan formasi tertentu. Tak lama kemudian, tanah mulai berguncang dan sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Seekor naga besar dengan sisik berwarna keemasan muncul. Matanya menatap Zulkarnain dan Ilyas. Saya dipanggil, kata naga itu dengan suara yang menggetarkan seluruh ruangan. Zulkarnain merasa gemetar, namun ia berusaha menunjukkan keberaniannya. Ya, akulah yang memanggilmu. Aku adalah Raja Zulkarnain, penguasa kerajaan ini. Kami membutuhkan bantuanmu untuk melawan ancaman yang sedang menghampiri rakyatku. Naga itu menatapnya kemudian mengangguk. Baiklah Raja Zulkarnain, aku akan membantumu. Tapi ingat, kekuatan ini datang dengan harga. Zulkarnain mengangguk. Aku mengerti. Apapun itu aku akan membayarnya. Ilyas merasa kagum, namun juga khawatir melihat tekad Raja Zulkarnain. Naga itu melakukan tugasnya dengan cara yang tidak diketahui oleh siapapun. Namun yang jelas, sejak naga itu muncul, fenomena aneh di kerajaan mulai mereda. Tanaman kembali hijau, mata air kembali jernih, dan hewan-hewan peliharaan kembali sehat. Raja Zulkarnain merasa lega. Namun ia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Dari mana datangnya naga itu? Tanya istri Zulkarnain ketika mereka berdua duduk di ruang kerja. Raja Zulkarnain menatap istri yang selalu mendukungnya itu. Itulah kekuatan luar biasa yang disimpan oleh nenek moyang kita. Tapi aku khawatir tentang harga yang harus kita bayar. Ratu memegang tangan suaminya. Apapun harganya, aku yakin Allah akan memberikan jalan untuk kita. Sementara itu di sebuah tempat terpencil, Ilyas dan beberapa ulama kerajaan menggelar pertemuan rahasia. Kekuatan ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi kutukan, kata Syekh Omar, ulama tua yang dihormati di kerajaan. Kita harus menemukan cara untuk mengendalikan naga tersebut. Betul, sahut Ilyas. Saya telah menelusuri lebih lanjut dan menemukan sebuah dzikir pengikat di kitab Asrar Al-Mamlakah. Tapi untuk itu, kita membutuhkan bahan-bahan yang sangat langka. Syekh Omar mengangguk. Lakukan apa saja yang harus dilakukan, Ilyas. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan ini lepas kendali. Zulkarnain dipanggil ke altar lagi oleh Ilyas. Ada apa, Ilyas? Apakah ada kabar baru? Ilyas menghela nafas. Tuanku, kita bisa mengikat kekuatan naga itu. Tapi kita membutuhkan air zam-zam dan batu dari langit sebagai syarat rukunnya. Raja Zulkarnain mengepalkan tangan. Itu tidak akan mudah. Air zam-zam adalah air suci, dan batu dari langit sangat langka. Namun ini satu-satunya cara, tuanku. Tukas Ilyas dengan nada serius. Zulkarnain memandang ke altar, kemudian ke Ilyas. Baiklah, siapkan segalanya. Aku akan memerintahkan ekspedisi untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Ilyas membungkuk. Mereka berdua berjalan keluar dari altar dengan beban pikiran masing-masing. Raja Zulkarnain mengerti bahwa setiap kekuatan memiliki harganya, dan untuk melindungi kerajaannya, ia bersedia membayar harganya sebesar apapun itu. Zulkarnain berdoa dalam hati, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk menghadapi cobaan ini. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya akan mengubah masa depan kerajaannya, tetapi juga masa depan dunia. Setelah memerintahkan Ilyas untuk mempersiapkan segalanya, Raja Zulkarnain mengundang para jenderal dan penjelajah terbaik di kerajaannya. Kita memiliki misi penting.
Kata Zulkarnain berdiri di depan peta besar yang terpampang di dinding. Kita membutuhkan air Zam-Zam dari tanah suci Mekah dan sebuah batu dari langit yang konon terjatuh di daerah pegunungan Qaf. Para jenderal pun segera berangkat menjalankan misi suci kerajaan. Setelah perjuangan yang melelahkan, kedua tim berhasil kembali dengan selamat, membawa air Zam-Zam dan batu dari langit. Zulkarnain merasa lega, namun juga bergetar menghadapi ritual yang akan dilakukan. Dengan ini kita telah memenuhi syarat untuk mengikat naga, kata Ilyas sambil memegang batu dari langit dan air Zam-Zam di tangannya. Semoga Allah membimbing kita, kata Zulkarnain menutup mata sejenak sebelum memulai ritual yang akan menentukan takdir kerajaannya. Para ulama, Raja Zulkarnain, Ilyas, dan seluruh anggota tim ekspedisi berkumpul di altar yang sama, tempat naga pertama kali dipanggil. Sebuah lingkaran magis dengan tulisan-tulisan kuno telah digambar di lantai, dan batu dari langit serta air Zam-Zam diletakkannya di tengahnya. Semuanya sudah siap, tuanku, kata Ilyas memegang sebuah gulungan kertas yang berisi zikir pengikat dari kitab Asrar Al-Mamlakah. Syekh Omar mulai membacakan doa pembuka, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Setelah itu Ilyas mulai melafalkan zikir pengikatan. Saat zikir itu diucapkan, batu dari langit mulai bercahaya dan air Zam-Zam bergemuruh. Tiba-tiba naga itu muncul dari pusaran api di tengah lingkaran. Ia mengaum keras, seolah protes atas apa yang sedang dilakukan. Namun Ilyas tidak berhenti. Ia melanjutkan zikir dengan suara yang semakin keras. Zulkarnain memegang pedangnya erat, berdoa dalam hati, "Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus." Setelah zikir selesai dilafalkan, naga itu mengaum sekali lagi, sebelum tubuhnya mulai menyusut dan bertransformasi menjadi sebuah batu berwarna hijau zamrud. "Alhamdulillah," kata Syekh Omar menghela nafas lega. Ilyas menatap batu itu dengan perasaan bercampur aduk. Kita telah mengikatnya, tapi hikmah apa yang bisa kita petik dari semua ini? Zulkarnain mengangkat batu zamrud itu dan menatap semua yang hadir. Kita telah melewati banyak cobaan dan tantangan, dan di setiap langkahnya kita dipilih untuk membuat keputusan. Ada hikmah yang aku sampaikan. Pertama, kekuatan tanpa kendali adalah bencana. Kita harus selalu bertanggung jawab dengan kekuatan yang kita miliki. Kedua, dalam setiap cobaan selalu ada petunjuk dari Allah. Kita hanya perlu membuka mata dan hati kita untuk melihatnya. Semua orang di ruangan itu merasakan berat kata-kata Raja Zulkarnain. Naga ini akan kita simpan sebagai peninggalan kerajaan, sebagai simbol dari hikmah yang telah kita pelajari, kata Zulkarnain menutup rapat kotak tempat batu itu disimpan. Tak lama setelah ritual pengikatan naga selesai, Raja Zulkarnain menerima laporan dari mata-mata kerajaan di antara dua gunung di perbatasan timur kerajaannya. Penduduk setempat diganggu oleh makhluk-makhluk yang mengerikan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. "Saya kira kita belum bisa beristirahat, Ilyas," kata Zulkarnain menatap laporan tersebut. "Sepertinya demikian, tuanku," Ilyas menjawab, mempersiapkan peta dan rencana perjalanan. Tanpa pikir panjang, Raja Zulkarnain dan rombongan menuju ke lokasi. Setelah beberapa lama, Zulkarnain dan rombongannya tiba di desa yang berada di antara dua gunung. Seorang tetua desa datang menyambut mereka. Wajahnya tampak lesu dan cemas. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami menerima imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Zulkarnain menjawab, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Maka bantulah aku dengan kekuatan
agar aku dapat membuat tembok penghalang antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Ketua desa mengangguk. Anda adalah harapan kami, Dzulqarnain. Kami akan membantu sekuat tenaga. Dzulqarnain memutuskan untuk terlebih dahulu mengamati aktivitas Ya'juj dan Ma'juj dari kejauhan. Dengan mata telanjang, ia melihat betapa ganas dan tak terkendalinya mereka, seolah-olah mereka tidak kenal hukum atau aturan. Dzulqarnain merasa berat hati dan ia tahu Ya'juj dan Ma'juj adalah ciptaan Allah. Dengan tugas mereka sendiri di akhir zaman, menghancurkan mereka bukanlah pilihannya. Ilyas, kita tidak bisa menghancurkan mereka, kata Dzulqarnain. Kita hanya bisa mengurung mereka sebagai tanda rasa hormat kita terhadap hikmah Allah. Ilyas mengangguk. Aku mendengar dan aku patuh. Dzulqarnain mengumpulkan semua jenderal dan penasihatnya. Kita berada di sini tidak untuk menghancurkan, tetapi untuk mengurung. Ya'juj dan Ma'juj adalah cobaan dari Allah, dan kita harus menangani mereka sesuai dengan kehendaknya. Berilah aku potongan-potongan besi dan tembaga. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Semua di ruangan itu merasakan beratnya tugas yang diemban. Tahu ini bukanlah misi yang akan selesai dalam sekejap. Namun mereka juga yakin bahwa dengan kebijaksanaan Raja Dzulqarnain dan petunjuk dari Allah, mereka akan menemukan jalan terbaik. Setelah semua persiapan selesai, Raja Dzulqarnain dan rombongannya bersama warga setempat memulai proses pembangunan dinding. Besi dan tembaga sudah disiapkan, tetapi segera muncul satu masalah. Bagaimana melelehkan bahan-bahan tersebut agar bisa membentuk dinding yang kokoh? Ilyas yang bertanggung jawab atas rencana arsitektur pun tampak bingung. Tuanku, kita membutuhkan api yang sangat panas untuk melelehkan besi dan tembaga ini. Saya tidak yakin cara tradisional kita akan cukup. Dzulqarnain mengangguk. Saya mengerti Ilyas. Tampaknya kita membutuhkan bantuan tambahan. Dzulqarnain mengambil kotak tempat batu zamrud disimpan dan membukanya dengan hati-hati. Allah memberikan kita hikmah dan juga cobaan. Kini saatnya menggunakan hikmah tersebut. Ilyas dan Umar memandangnya dengan mata berbinar, mengerti apa yang akan dilakukan. Raja Dzulqarnain memegang batu zamrud itu dan mulai melafalkan dzikir. Pengaktifan dari kitab Asrar Al-Mamlakah. Perlahan batu itu mulai bercahaya dan berubah kembali menjadi naga yang kali ini tampak lebih tenang. Naga, kami membutuhkan bantuanmu untuk menyelesaikan tugas dari Allah, kata Dzulqarnain. Naga itu mengangguk seolah mengerti. Dzulqarnain kemudian memerintahkan, tiupkanlah api dari mulutmu ke besi dan tembaga ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Naga itu menurut dan meniupkan api yang sangat panas ke arah tumpukan besi. Dalam sekejap, semua besi yang tadinya renggang itu meleleh, menyatu tanpa ada celah. Dzulqarnain melanjutkan, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Para pekerja dibantu oleh naga segera melakukan apa yang diperintahkan oleh raja dengan bahan yang sudah meleleh. Proses pembangunan dinding pun berjalan dengan lancar. Setiap orang bekerja dengan tekun, didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Setelah dinding selesai, Dzulqarnain memandang naga itu sekali lagi. Kembalilah ke bentukmu yang dulu, dan istirahatlah dengan tenang. Tugasmu telah selesai. Naga itu mengangguk bercahaya dan kembali merubah menjadi batu zamrud. Dzulqarnain berdiri di depan dinding yang baru saja dibangun, lalu ia pun merenung. Semua ini adalah karena kehendak Allah. Alhamdulillah tuanku, kata Ilyas. Kita telah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ya, tapi ingatlah Ilyas, hikmah terbesarlah mengerti
bahwa semua kekuatan dan keberhasilan kita datang dari Allah. Beberapa hari setelah pembangunan dinding selesai, Zulkarnain memutuskan untuk mengamati dari jauh. Wajahnya tegang namun penuh harap. Ketika ia merasakan pasukan Ya'juj dan Ma'juj menghampiri dinding tersebut, mereka berusaha mendakinya, merusak, melubangi, dan bahkan meruntuhkan dinding yang telah dibangun dengan begitu banyak usaha dan doa. Namun sesuatu yang menakjubkan terjadi. Meski Ya'juj dan Ma'juj menggunakan kekuatan mereka secara maksimal, dinding itu tetap berdiri tegak. Tidak satu pun dari mereka yang mampu merusaknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Zulkarnain menghela nafas lega dan berbicara, "Dinding ini rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku telah tiba, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku adalah benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Ilyas yang berdiri di sampingnya menangis terharu. "Subhanallah Tuanku, Allah benar-benar telah menunjukkan kuasa-Nya." Zulkarnain kembali ke kerajaannya, membawa dengan dirinya hikmah dan pengalaman yang tak terlupakan. Ia memang berhasil membangun dinding dan mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi yang lebih penting adalah pelajaran yang ia peroleh tentang kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, kata Zulkarnain saat ia mengakhiri rapat dengan penasihat-penasihatnya. Sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.